Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eleka Fauzi, NIM 2018-53001, Prodi Sistem Informasi kelas sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan umum bidang kerjasama dan pengembangan, yaitu yang ada di materi 5. COVID dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolkit pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani GAP antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COVID? COVID digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Sebuah kerangka kontrol TI, visit COVID sebagai model untuk penguasaan IT, misi COVID, melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer atau auditor. COVID Framework, yaitu terdiri dari IT Resources, IT Process, Business Requirement. IT Resource yaitu ada data, informasi, sistem, teknologi, fasilitas, human resource. IT Process, Plan and Organize, perencanaan dan organisasi. Business Requirement, Effectiveness atau efektivitas, efisiensi, rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan. COVID Framework, yaitu tersedianya sumber daya IT. Bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Apa yang stakeholders harapkan dari IT, yaitu effectiveness, efisiensi, confidentiality, integrity, availability, compliance, information reliability. COVID terdiri dari 4 domain. Yang pertama, planning and organization. Yang kedua, acquisition and implementation. Yang ketiga, delivery dan support. Yang keempat, monitoring dan evaluation. COVID Framework, IT Process. Strategi taktik merencanakan visi organisasi dan infrastruktur. Pertanyaannya, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Pengadaan dan implementasi IT solution, perubahan dan pemeliharaan. Pertanyaannya, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Selanjutnya,
layanan dan dukungan. Layanan yaitu pengantaran dan dukungan proses penyusunan, pengelolaan sistem aplikasi, kontrol dan evaluasi, penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian, manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan. Tujuan kerangka kerja atau framework: mengamankan aset sistem informasi, efektivitas sistem, efisiensi sistem, memberikan dan mengelola kesediaan layanan sistem informasi, menjaga kerahasiaan, meningkatkan kehandalan, menjaga integritas data, mentaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas. Poin planning dan organization. Yang pertama, PO1, menetapkan rencana strategis teknologi informasi, menetapkan arsitektur informasi, menetapkan arah teknologi, menetapkan organisasi TI dan hubungannya, mengatur investasi, mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen, mengelola sumber daya manusia, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan eksternal, menilai risiko, mengatur proyek, mengatur kualitas, identifikasi solusi-solusi otomatisasi, memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi, memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi, mengembangkan dan memelihara prosedur, instalasi dan pengakuan sistem, mengatur perubahan, menetapkan dan mengatur tingkatan pelayanan, mengelola layanan pihak ketiga, mengelola kapasitas dan kinerja, menjamin layanan berkelanjutan, menjamin keamanan sistem, mengidentifikasikan dan mengalokasikan biaya, mendidik dan melatih user, membantu dan memberikan masukan kepada pelanggan, mengelola konfigurasi, mengelola kegiatan dan permasalahan, mengelola data, mengelola fasilitas, mengelola operasi, mengawasi proses, menilai kecukupan, pengendalian internal, memperoleh jaminan independen, menyediakan audit independen. Contoh, poin standar COVID. Yang pertama, terkait poin PO1 yaitu menetapkan rencana strategis teknologi informasi, menjadi beberapa sub-pertanyaan sebagai berikut. Apakah instansi memiliki dokumen rencana strategis di bidang penerapan TI? Apakah instansi telah membuat dokumen rencana strategis dan di bidang TI untuk jangka panjang? Apakah dokumen rencana strategis di bidang TI telah disosialisasikan dengan seluruh sivitas intens TI? Model kematangan. Model kematangan digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien. Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi perusahaan atau organisasi, sehingga dapat mengevaluasi sendiri.